Panitia khusus aset DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan hearing atau dengar pendapat dengan tokoh masyarakat Luak 50 di ruang sidang rapat paripurna DPRD setempat akhir pekan kemarin. Dalam sambutannya, Ketua Pansus Yendri Bodra Datuk Permato Alam dari fraksi Golkar menyampaikan, kegiatan ini diawali dengan pertemuan ketua partai yang ada di Kota Payakumbuh dengan Bupati 50 kota mengenai aset 50 kota yang masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Maka dibutuhkan Pansus untuk menyelesaikan aset tersebut. Pansus tidak punya kewenangan menentukan, tetapi Pansus menampung masukan untuk dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan aset Pemkab 50 kota yang ada di Kota Payakumbuh. Ia juga menyampaikan tujuan dari hearing Pansus bersama stakeholder yang ada ini adalah demi terwujudnya sinergitas dalam membangun Luak 50 yang lebih baik ke depannya. Jadi yang paling ditekankan tadi adalah kita ini Luak 50 tidak bisa dipecah-pecah, namun karena ada administrasi dua pemerintah, kota dan kabupaten, itu kan administrasinya, tapi secara kultur, secara adat kita satu. Ini yang tadi yang sangat ditekankan untuk menjaga tatanan adat kita di Luak 50, jangan sampai bergeser dengan kondisi-kondisi yang berkembang hari ini. Nah, inilah yang ditekankan. Pada prinsipnya beliau sependapat aset yang ada ini bagaimana optimalisasi pemanfaatannya ke depan, tentu tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang intinya. Jadi memang sesuai juga dengan alur pikiran Pansus, memang menyelesaikan aset ini atau masalah yang ada di kabupaten kota ini yang belum terselesaikan sesuai aturan, tentu harus perlu duduk bersama tokoh Luak 50. Nah, duduk bersama tokoh Luak 50. Namun demikian tetap di dalam kerangka aturan perundang-undangan, dan bahwa di aturan BMD itu memang kewenangan pengelolaan barang milik daerah itu adalah kepala daerah. Nah, tentu juga bagaimana komitmen kedua kepala daerah berdengan dengan pemanfaatan aset-aset ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, tentu kita mengedepankan kepentingan kedua daerah yang tergabung dalam ruang lingkupnya dalam Luak 50. Nah, ini tatanan ini yang harus menjadi harga mati, harus kita jaga ke depan. Sementara itu, mantan Wakil Bupati 50 Kota Ashirwan Yunus mengatakan, aset pemerintah Kabupaten 50 Kota yang berada di wilayah Kota Payakumbuh ada sebanyak 13 item, di mana 2 merupakan aset strategis. Dilihat dari sisi ekonomi, sejarah dan kaitannya dengan isu pengembangan wilayah yaitu eks-kantor Bupati dan rumah dinas Bupati. Namun menurutnya perlu diperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 yang menetapkan kawasan eks-kantor Bupati adalah ruang terbuka hijau. Ashirwan Yunus menyampaikan alangkah elok jika dua pemerintahan membentuk satu kepanitiaan guna mewakili berbagai kepentingan stakeholder. Persoalan yang terjadi hari ini, saya lebih berorientasi kepada 3 aspek. Yang pertama itu persoalan aspek ekonomi, kemudian kesejarahannya, kemudian berkaitan dengan pengembangan wilayah sendiri. Jadi artinya pembicaraan aset 50 kota yang berada di Kota Payakumbuh, saya pikir itu kan cuma terpisah secara administrasi pemerintahan. Ya kan, bahwa kita ini adalah satu, yaitu sama-sama masyarakat Luak 50. Jadi saya pikir ya jalan terbaik itu adalah meletakkan landasan tidak hanya aturan tapi kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan tentang aset ini, yaitu duduk bersama. Mantan Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota Ismardi menyampaikan, masyarakat Luak 50 tidak bersisi, hanya pemerintahannya saja yang telah berpisah menjadi kota dan kabupaten. Dirinya memberi usulan agar dibuatkan kajian pengelolaan aset ini, setelah itu dibahas oleh dua pemerintahan. Makanya dari semua masukan perlu adanya duduk bersama. Tak hanya dari pemerintahan saja, tapi ada Niniak Mama, Bundo Kanduang, alim ulama, Cadek Pandai dan Pari Paganagari.
Penyelesaian itu tentunya harus dengan aturan main. Kedua daerah harus paham dengan regulasi yang mengatur tentang aset daerah itu. Selama kita dengan perasaan, selama itu tidak akan selesai. Jadi harusnya kedua instansi yang di bawah bupati dan wali kota itu di BKT harus menganalisis itu. Baru kita bicarakan. Kita mengharapkan jangan ada lagi gesekan-gesekan antara kedua pemerintah daerah. Hearing ini dipimpin oleh Ketua Pansus Yendri Bodra Datuk Permato Alam dan didampingi Sekretaris Pansus Safrizal dan anggota Pansus Aprizal, serta Sekretaris Dewan Yon Refli. Sementara hadir tokoh masyarakat seperti Aryo Sampono, Fahmi Rasyad, N. Ben Yuza, Asyirwan Yunus, Marsanova Andesra, Zulhikmi, Datuk Rajo Suaro, Zulmainis, Raden Awaludin Datuk Paduko Alam dan Babatu Intan, Amril Datuk Karayang, Ismardi, Bundo Kanduang, dan Asmi Syafbudin. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Danai TV.